Kalau misalkan presentasi cuma 1 orang, 2 orang, apalagi bolong-bolong, gimana kita mau sukses dalam hal besar? Hal yang terkecil aja kita belum selesaikan. Selesaikan dulu presentasi semaksimal mungkin setiap hari. Jangan fokus ke hasil, bertindak terus. Ketika kita dalam 1 hari sukses, 1 hari selanjutnya sukses, maka motor mobil milik teman-teman semua. Luar biasa kawan-kawan semua. Hari ini hari yang sangat dahsyat, yang dimana pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa bagi saya. Karena pertemuan yang terantusias adalah pertemuan hari ini bersama teman-teman. Teman-teman semua barusan udah melihat ya latar belakang saya seperti apa. Karena kenapa untuk sukses di bisnis ini tanpa melihat latar belakang. Yang penting kita benar-benar ada kemauan untuk bisa berusaha. Yang penting kita mau berjuang. Mau latar belakang apapun teman-teman semua pasti bisa sukses. Yang penting ada kemauan untuk belajar dan terus berikhtiar semaksimal mungkin. Ini ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Hari Sabtu. Berarti menuju malam minggu ya. Masya Allah. Di sini ada yang usia 20 tahun? Berapa banyak ya? 20 tahun yang banyak kan? Atau ketika sekarang lagi di villa yang usianya dari 30 jadi 20 berarti ya? Karena kenapa saya bertanya seperti itu? Yang biasanya kalau misalkan malam minggu Bapak Ibu semua suka ngapain sih? Ngapel, terus apa lagi? Kulineran, apa lagi? Main game, nongkrong dan lain sebagainya, betul? Karena sekarang kita lagi di acara workshop ini, yang biasanya main game ditunda dulu, yang biasanya ngapel ditunda dulu, yang biasanya kuliner ketemu sama anak istri dan mungkin sama pacarnya juga ya. Sekarang ditunda dulu. Karena kenapa? Bapak Ibu semua, teman-teman semua sudah berkorban waktu, sudah berkorban tenaga, materi dan lain sebagainya untuk apa? Untuk bisa sukses di Best Corporation. Makanya buat teman-teman semua, saya mohon maaf karena waktunya sudah saya sita. Teman-teman semua harus datang ke acara ini, tapi teman-teman juga harus minta maaf sama saya. Karena kenapa? Karena saya pun juga sama. Waktu malam minggu saya harusnya sama anak istri gitu. Harusnya saya kulineran, harusnya jalan-jalan. Tapi kenapa? Teman-teman semua di sini berkorban, saya berkorban. Teman-teman berjuang, saya berjuang. Jadi buat teman-teman semua, ketika saya di sini bisa sukses, maka teman-teman juga harus bisa sukses di bisnis. Luar biasa, saya antusias banget loh. Sebetulnya saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua tuh kayaknya gak nyangka gitu. Seorang tukang kelapa, seorang yang dulunya bercita-cita pengen jadi artis gitu ya. Tapi karena apa ya, terkalahkan sama Ariel Noah gitu. Jadi akhirnya jadi artis PTB gitu. Nah, buat teman-teman semua di sini ada gak yang udah gabung 1 bulan belum dapat bonus? Yang gabung 2 bulan belum dapat bonus? Kemana aja? Karena kenapa? Karena di sini ada poin penting yang mau saya sampaikan. Di sini saya bukan mentor, di sini saya bukan leader, tapi di sini saya sama seperti Bapak Ibu semua. Saya masih belajar. Jadi kita samakan sudut pandang kita. Karena kenapa? Apa yang mau saya sampaikan poin penting buat teman-teman semua. Karena saya di sini, saya jalankan bisnis ini full online. Ada nggak yang diem di rumah bisa sama anak istri sambil jalan-jalan, bahkan kemarin lagi di Malaysia pun dibayar loh? Ada nggak yang seperti itu? Kalau misalkan enggak, saya mau berhenti. Karena kenapa? Karena dengan online ini kita mau dimanapun kita berada, sekalipun kita lagi di rumah pun bisa dapat penghasilan. Mungkin kalau misalkan kita jalankan secara offline, kita harus keluar bensin, kita harus akomodasi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi dulu, karena posisi lagi minus, gimana caranya lagi di rumah pun saya harus dapat penghasilan. Dan alhamdulillah hanya dalam waktu 8 bulan tersebut bisa lunas 9 juta, bisa dapat mobil, bisa jalan-jalan ke 3 negara hanya waktu 8 bulan. Dan itu dijalankan secara online.
Mungkin sekarang lagi viral ya, ada TikTok, snack video dan lain sebagainya. Kalau saya hanya memanfaatkan Facebook, apalagi gaptek. Karena di sini ya gaptek cocok Bu, sangat cocok. Karena kenapa? Yang penting ibu mau belajar pasti bisa. Mau latar belakang apapun juga sangat cocok di bisnis ini. Yang penting ada kemauan. Gitu. Apalagi Facebook. Coba cek sekarang di sini ada nggak yang nggak punya Facebook? Punya semua ya. Tapi bagaimana caranya? Dari Facebook kita bisa dapat penghasilan. Dari Facebook kita bisa dapat motor, mobil, dan rumah secara cash tanpa nyicil, tanpa riba. Daripada kita di Facebook hanya bikin status galau, duh kenapa ya, aku apa tuh gitu ya, tersakiti gitu. Daripada kita bikin postingan yang galau-galau, gak jelas dan lain sebagainya, mendingan bagaimana dari satu postingan menjadi 400.000. Membuat Facebook menjadi sumber penghasilan. Banyak di antara teman-teman semua, bahkan di luar sana pun, banyak orang yang mempunyai Facebook bahkan dari latar belakang apapun. Mungkin kalau misalkan TikTok harus jago ngedit dulu. Kalau misalkan kita pengen Instagram, kita mungkin hanya beberapa orang saja. Tapi Facebook, sekian banyaknya orang, bahkan sampai umumnya orang pasti punya Facebook. Tapi tidak semua orang bisa bagaimana caranya Facebook menjadi sumber penghasilan. Tapi di bisnis ini Facebook bisa jadi sumber penghasilan. Karena kenapa? Saya sudah membuktikan sendiri. Begitu dahsyatnya dari Facebook. Dan itu full organik. Oke, next. Yang pertama, bangun personal branding. Ada yang tahu nggak di sini personal branding apa? Online. Oh, nah ini contoh gini, apa namanya logikanya? Untuk contoh dasarnya, ketika saya misalkan menjual satu produk yang sama, dijualnya sama saya, terus dijualnya pun juga sama artis seorang Raffi Ahmad. Kira-kira konsumen lebih membeli ke Raffi Ahmad atau ke saya? Kenapa bisa seperti itu? Karena dia udah terkenal, karena dia udah membangun personal branding. Daripada saya, orang lain belum tentu ada yang tahu. Bahkan ibu semua pun juga mungkin baru melihat saya di sini ya. Mana aja. Karena kenapa? Karena di sini kita pentingnya membangun personal branding. Dengan membangun personal branding ini, tanpa kita harus mencari orang, tanpa kita harus satu orang pertemuan satu orang, tapi bagaimana caranya dari sekian banyaknya orang datang ke kita dan untuk bergabung di bisnis ini. Dan itu sudah saya lakukan. Yang pertama, kenali diri Anda. Maksud kenali diri Anda itu seperti apa? Kita di Facebook ini, di sosial media ini, kita pengen dilihat seperti apa sih sama orang lain? Apakah kita orang negatif? Apakah orang mengeluh? Orang yang sering memotivasi banyak orang? Atau kita memberikan peluang kepada orang lain? Jadi kita ini pengen dilihat seperti apa? Kalau misalkan kita di statusnya misalkan sering marah-marah lah, atau misalkan kalau misalkan kita lagi sering ngeluh lah, aduh gimana ya kok hidup saya kayak gini amat, kayaknya nggak seperti yang dulu gitu sebelum saya sama mantan-mantan saya. Tapi bagaimana caranya ketika orang lain melihat status kita ataupun postingan kita, mereka itu tertarik sama postingan kita, apalagi sama fotonya. Nah makanya gitu. Jadi kenali diri Anda, kita itu pengen dilihat seperti apa sih sama orang lain itu. Ketika kita bisa melihatkan bahwa kita itu orang positif, kita itu orang selalu memotivasi banyak orang, dan kita adalah orang pembisnis, orang lain itu akan melihat seperti apa terhadap kita. Oh ternyata, jadi jangan hanya sekedar, kalau misalkan kita di statusnya hanya sekedar mengeluh saja, jangan harap calon mitra ataupun calon konsumen datang kepada akun kita. Tapi dengan cara membuka personal branding ini, tanpa kita menjemput bola pun, tapi orang lain datang langsung ke kita. Yang pertama, kenali diri Anda. Terus yang kedua, tentukan tujuannya. Kita ini membangun personal branding ini untuk apa sih? Tapi karena kalau misalkan tanpa tujuan yang jelas, contoh misalkan nih, Bapak Ibu semua jualan ikan di toko baju, kira-kira laku nggak? Tapi kalau jualan ikan di pasar pasti laku. Makanya tetapkan dulu tujuannya, tetapkan dulu targetnya. Kita membangun personal branding di Facebook ini untuk apa nih tujuannya? Kalau misalkan tujuannya kita untuk bisnis,
Tapi status kita banyak ngeluh, status kita banyak marah-marah. Gimana orang lain mau percaya sama kita gitu? Gimana orang lain mau bergabung sama kita? Sedangkan kita aja pengeluh gitu. Kita aja malas-malasan. Nah, ketika kita pengen membangun personal branding ini, tentukan dulu tujuannya. Target kita apa nih? Contoh misalkan target kita pengen tentang produk pertanian, tinggal cari aja, banyak kok grup-grup pertanian di Facebook. Contoh misalkan target kita pengen ibu rumah tangga, tinggal masuk aja. Bahkan banyak 80% tim di saya adalah yang di luar negeri TKW. 80% tim saya adalah yang kerja di luar negeri. Karena kenapa? Karena saya mementingkan gini, saya menjalankan bisnis ini tuh percuma kalau misalkan saya sukses sendiri. Tapi bagaimana caranya saya membantu orang-orang yang kerja di luar negeri secepatnya pulang ke Indonesia, mereka bisa kumpul dan mereka bisa punya penghasilan. Dan itu senjata saya kenapa bisa cepat di bisnis ini. Yang penting niat kita membantu sebanyak-banyaknya orang supaya terbebas hutang dan riba, mempunyai penghasilan dan mempunyai rumah secara cash tanpa nyicil, tanpa riba. Nah itu tentukan dulu tujuannya. Terus yang ketiga, buat citra ataupun kesannya yang konsisten. Kebayang nggak teman-teman? Contoh nih misalkan buka warung ataupun punya toko, hari ini buka, besok ditutup, hari ini buka, besok ditutup. Kira-kira ada konsumen nggak? Nggak ada kan? Tapi secara konsisten, hari ini dibuka, mau ada pembeli, mau enggak, hari ini dibuka, besok dibuka, hari ketiga dibuka, dan seterusnya dibuka. Kira-kira ada konsumen yang datang? Ada. Nah makanya itu dengan konsisten lah. Dengan konsisten maka kita akan menumpukan ternyata banyak jenderal-jenderal yang bergabung ke tim kita dengan melihat postingan kita secara konsisten. Saya pernah mengalami di bisnis ini, tanpa saya presentasi, tanpa saya prospek, tapi mereka bergabung di bisnis ini. Karena kenapa? Karena melihat postingan yang saya posting di Facebook. Saya nggak pernah memposting tentang permasalahan kendala kehidupan, ngeluh dan lain sebagainya. Tapi yang saya posting tentang motivasi, doa dan menginspirasi banyak orang. Padahal saya posisi orang kampung, tukang kelapa, yang nggak punya pengalaman apapun. Tapi bagaimana caranya? Saya pengen terlihat jadi inspirasi banyak orang gitu. Jadi nggak memperlihatkan kalau kekurangan saya gitu, tapi bagaimana caranya saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya bikin postingan pagi tentang motivasi, siangnya tentang bisnis, sorenya tentang motivasi atau inspirasi, dan malamnya saya selalu memposting tentang doa. Karena kenapa? Coba deh sama teman-teman semua, ketika dimotivasi ataupun bacalah postingan di Facebook ataupun di Instagram yang tentang motivasi, seneng nggak bacanya? Senang kan? Nah itu yang akan memancing calon mitra yang datang ke akun kita. Pagi-paginya saya posting tentang motivasi, dan siangnya saya posting lagi tentang bisnis ini, tapi bukan tentang produknya. Dibikin penasaran dulu gitu. Contoh misalkan ada nih yang dapat bonus ibu rumah tangga. Wih mantap ya, luar biasa, di rumah aja seorang ibu rumah tangga kok bisa dapat penghasilan. Kira-kira caranya gimana ya? Tapi saran saya teman-teman jangan mau, kecuali kalau misalnya serius, silakan cek link di bio saya. Cuman seperti itu, calon mitra kebanjiran. Bahkan saya semalam dari Tasik cuman bikin video TikTok cuman 5 detik saja. Sekarang udah nyampe 100.000 kak. Itu dari TikTok saja, belum lagi dari Facebook. Dan saya bikin Facebook karena prinsip saya gini di bisnis ini. Kalau misalkan saya di bisnis ini mau gila-gila sekalian, mau santai-santai sekalian, ya karena saya pengen hasil besar, saya bertindaknya lebih gila lagi, bikin akun lebih banyak lagi. Mungkin teman-teman punya akun Facebook 1 aja, bikin postingannya nggak konsisten. Kebayang nggak saya sekarang pegang akun 10 akun. Makanya kalau misalkan ketik Randy Apriandi pasti banyak. Randy Apriandi Marketing, Randy Apriandi Forking, Randy Apriandi Sinergi. Kenapa saya bisa bikin akun banyak? Karena saya pengen hasil cepat gitu. Contoh gini, kita dari satu akun, kalau saya pribadi bikin target dari satu akun, gimana caranya dapat 10 kontak satu harinya dari satu akun. Kebayang dari 10 akun berapa? 100 kontak dalam satu hari. Dikali sebulan udah berapa? 3.000 kontak. 10%-nya aja dari 3.000. Udah berapa? Makanya kenapa pencapaian cepat? Ya karena tindakannya lebih gila. Percuma gitu. Ketika kita santai-santai, ya kita postingannya tetap sama, presentasi tetap sama. Yang penting mendingan capek aja sekalian gitu. Karena kenapa? Karena orang tua kita menunggu kita di rumah, anak istri kita menunggu kita di rumah.
Kalau misalnya kita santai-santai, gimana kalau misalkan orang yang kita cintai, mereka meninggalkan kita di dunia ini? Apa yang akan kita rasakan? Makanya bagi saya, bahwa prinsip saya itu bahwa tidak ada lagi hari esok. Selama masih hari ini harus prospek, hari ini harus presentasi. Tanya aja sama anak-anak basecamp. Saya setiap malam itu gadang terus. Istirahat saya jam 7 sampai jam 10. Istirahat saya, tidur saya dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Dari jam 10 pagi saya presentasi lagi sama orang Indonesia. Dari jam 12 malam saya presentasi lagi sama orang yang kerja di luar negeri. Kalau misalkan berbicara capek, pasti capek. Kalau misalkan berbicara lelah, pasti lelah. Tapi motivasi saya jauh lebih besar karena kenapa? Ada orang-orang yang saya cintai yang harus saya bahagiakan sebelum mereka meninggalkan saya di dunia ini. Makanya rasa lelah itu udah gak ada lagi. Makanya buat teman-teman semua, bangun personal branding yang lebih bagus lagi, perbanyak akunnya, tindakannya lebih cepat lagi. Karena sayang, bisnis ini tuh bisnis pembuktian. Kalau bisnis ini bisnis pembuktian, kebayang gak ketika kita udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai 1 tahun, kita belum bisa dapat motor. Apa kabar dengan mitra kita? Apa kabar dengan tetangga kita, dengan keluarga kita yang udah menghina kita? Katanya bisa dapat motor, bisa dapat mobil, tapi kok ini udah 1 tahun belum dapat apa-apa. Makanya karena ini bisnis pembuktian, harus lebih gila lagi jalankan bisnis ini. Kenapa para mentor-mentor pencapaian bisa cepat? Karena mereka punya motivasi besar dan lebih gila menjalankan bisnis ini. Dan salah satunya seperti saya ini. Saya memperbanyak akun saya, gak apa-apa 10 akun. Dan postingannya sama. 10 akun postingannya sama, tapi target yang berbeda. Contoh, dari misalkan teman-teman punya 3 akun. Satu misalkan targetnya pertanian. Yang satunya lagi misalkan targetnya ibu rumah tangga. Yang satunya lagi misalkan targetnya yang kerja di luar negeri. Satunya lagi apa lagi. Jadi setiap akun itu punya target masing-masing. Makanya saya mau pertanian, saya garap semua. Kerja di luar negeri, saya garap semua. Yang di Indonesia, saya garap semua. Dan alhamdulillah, dan inilah sudah membuktikan hasilnya di dunia. Terus yang keempat, komunikasi 2 arah. Maksud komunikasi 2 arah, jadi bikin postingan ataupun bikin status di sosial media, gimana caranya harus yang mengandung interaksi sama orang lain. Jangan hanya sekedar, ya Allah bismillah ya, mudah-mudahan hari ini saya bisa dilancarkan segala sesuatunya, rezeki dan lain sebagainya. Kalau misalkan seperti itu, paling jawabannya cuma amin, 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 dan amin. Terus-terusan aja jual amin gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita bikin postingan dengan cara 2 arah? Contoh misalkan seperti ini. Teman-teman semua, ada nggak di sini seorang ibu rumah tangga yang di rumah aja mau dapat penghasilan? Kalau misalkan ada, silakan tulis di kolom komentar. Pasti nanti banyak yang komen. Seperti yang saya tadi posting di TikTok saya. Ada nggak di sini yang sekarang lagi terlilit utang, yang sekarang lagi kesulitan keuangan? Kalau misalkan ada, silakan tulis di kolom komentar. Dalam 1 hari nyampe 100k. Cuman bikin status kayak gitu dong 5 detik lagi. Tanpa ngomong, cuman pakai sound doang. Di Facebook saya sama seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita itu bikin postingan dengan ada komunikasi secara 2 arah. Jangan hanya sekedar bikin postingan tapi tanpa ada yang komen, tanpa ada yang like. Gimana kita mau jemput bola kalau di Facebook? Kalau di TikTok iya, mereka bisa datang dengan sendiri terhadap kita karena melihat postingan kita kalau di TikTok. Tapi kalau di Facebook, kita gimana cara harus jemput bola? Setiap orang yang like status kita, orang yang komentar di status kita, nah itu satu persatu dijemput bola, di inbox, terjalin silaturahmi. Karena tujuan di Facebook itu untuk mendapatkan kontak WA, bukan untuk presentasi. Kebanyakan teman-teman semua yang saya ketahui di luar sana, bahkan pengalaman saya pribadi pun, dulu di Facebook malah dipresentasi. Gimana nanti untuk follow up-nya? Padahal tujuan di Facebook itu gimana caranya kita bisa dapat kontak WhatsApp, bukan untuk presentasi. Makanya jalin silaturahmi dulu. Komunikasinya di Facebook lewat inbox. Jemput bola, nah itu yang dimaksud dengan komunikasi 2 arah. Terus yang kelima, kembangkan keterampilan. Maksud kembangkan keterampilan seperti apa? Oke lah, sekarang contoh misalkan mau bikin postingan, mau dari postingan saya tinggal copy paste, kata-katanya copy paste, fotonya mau pakai saya juga gak apa-apa biar viral gitu. Misalkan kata-katanya copy paste, caption dan lain sebagainya copy paste, gak apa-apa untuk di awal seperti itu sambil belajar. Tapi jangan sampai kelamaan seperti itu.
Tunjukin gitu kemampuan kita. Oh ternyata mentor saya pun juga pandai nih merangkai kata-katanya tentang motivasi dan lain sebagainya. Nah dari sekarang belajar tentang memotivasi banyak orang. Makanya kita harus punya motivasi dulu menjalankan bisnis ini supaya kita bisa memotivasi banyak orang. Dari status dari postingan tersebut, kembangkan keterampilan kita kemampuan kita di segi apa nih? Kalau misalkan kita suka ngerangkai kata-kata, ya udah posting aja kata-kata. Supaya kita tuh punya ciri khas gitu. Kalau akun saya ciri khasnya itu tentang motivasi, doa, inspirasi, cuma itu doang. Yang saya kembangkan di Facebook, mau Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, semuanya saya garap. Yang saya kembangkan cuma itu, motivasi, inspirasi, dan doa. Yang saya jalankan di bisnis ini. Terus yang selanjutnya, jaga etika dan integritas. Nah maksudnya gimana? Ada nggak? Kalau misalkan bikin postingan, wah ini mah bisnis penipuan. Banyak ya, wah ini mah iming-iming doang dan lain sebagainya. Kira-kira suka dijawab seperti apa? Jawab yang positif, terus jawab apa lagi? Yang positif, cuma itu doang. Bodoh amat. Nah, ketika ada yang komen mau bilang penipu mau bilang apapun itu, senegatif apapun itu, ya kita positif aja. Karena kenapa? Karena pandangan mereka berbeda dengan pandangan kita. Seperti itu. Makanya etika kita harus dijaga di sosial media. Sopan santun kita harus dijaga di sosial media. Karena kenapa? Kita ini artis loh. Saya dulu gagal jadi artis anak band, tapi bagaimana caranya saya harus berhasil jadi artis di PTBS ini? Dan ini yang saya mau. Nah teman-teman semua, jaga etikanya. Gimana caranya kita terlihat sopan di sosial media, kita terlihat baik di sosial media, dan lakukan secara integritas. Maksudnya apa? Jangan sampai gini, kita di sosial media terlihat sopan, tapi sikap dan attitude kita sangat negatif. Kita harus mempunyai integritas yang kuat di dalam diri kita. Apa yang kita posting, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar itu harus selaras. Jangan sampai misalkan pagi-pagi bikin kata-kata motivasi tapi dalam diri kita selalu negatif terus. Bikin kata-kata inspirasi tapi di dalam diri kita selalu menangis terus. Kenapa gitu? Jadi kita harus benar-benar enjoy jalankan hidup ini. Nah dengan cara apa? Posting gitu. Posting di sosial media dengan semakin banyak yang kita posting, apa yang kita ucapkan nanti akan masuk ke alam bawah sadar kita dan nanti akan menjadi kebiasaan dalam diri kita. Dan itu yang saya lakukan setiap harinya. Saya bikin postingan setiap hari seperti jadwal makan. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Itu yang saya posting. Kenapa saya bikin postingan pagi, siang, sore, malam? Kebayang nggak kalau misalkan bikin postingan jam 9, siapa yang mau lihat? Orang lain lagi pada kerja, ada yang ke kebun kan, ada yang beraktivitas dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan pagi, sebelum aktivitas pasti buka sosial media dulu. Ketika siang waktu istirahat pasti buka sosial media. Ketika sore pulang kerja buka sosial media. Sebelum tidur buka sosial media. Dan itu yang saya jalankan. Jadi di mana orang lain lagi waktu santai, saya bikin postingan. Supaya apa? Supaya apa yang kita posting, mereka melihat postingan kita. Percuma kita konsisten postingan jam 9, jam 2, ataupun jam 12 malam misalkan. Siapa yang mau lihat? Karena mereka lagi gak online gitu. Tapi kalau misalkan di jam-jam waktu istirahat kita bikin postingan, secara otomatis apa yang kita posting nanti masuk ke beranda mereka. Semakin banyak mereka nge-like status kita, semakin banyak mereka komentar terhadap postingan kita, maka setiap apa yang kita posting pasti muncul di beranda mereka. Makanya gimana caranya bikin postingan yang mengandung interaksi terhadap orang lain, supaya apa yang kita posting muncul terhadap mereka. Dan itu yang saya lakukan. Next, yaitu cara membangun personal branding. Nah, ketika kita udah dapat kontak dari Facebook, mau masuk ke WhatsApp, gimana nih caranya untuk mengelolanya? Nah, cara mengelolanya yang pertama, membuat kolam database di WhatsApp. Karena percuma kita dapat kontak sebanyak apapun kalau misalkan tidak berpola. Sukses saja berpola, stres pun berpola, apapun serba berpola. Makanya ketika kita dapat kontak pun juga harus berpola. Nah, yang pola yang pertama apa? Bikin broadcastan. Jadi contoh nih, misalkan kita dapat kontak WhatsApp nih. Ketika masuk kita kenalan dulu. Kenalan, tanya kabar, lalu simpan kontak.
Contoh nih misalkan, oh iya mas ataupun mbak, assalamualaikum, saya nih, misalkan saya Randy Apriani dari Tasikmalaya yang tadi di Facebook. Kalau ini dengan mas siapa dan dari mana? Misalkan A dari kota B, oh iya mas gimana kabarnya, sehat? Ketika mereka alhamdulillah sehat, gimana mbak? Misalkan sebaliknya, alhamdulillah sehat mas. Jika berkenan, silakan saling simpan kontaknya dulu. Jangan terburu-buru untuk kita presentasi. Tapi gimana caranya ketika kita dapat kontak WhatsApp, saling simpan kontak dulu. Nah setelah itu masukin ke list broadcastan supaya nggak lupa. Nah setelah itu barulah kita, maksudnya ketika udah saling simpan, barulah nanti ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua apa? Gali kebutuhan. Karena di bisnis ini kalau misalkan kita asal tembak, contoh misalkan gini, Bu, misalkan ibu, saya tuh suka sama ibu, kira-kira diterima nggak? Takut ya, kok ngedadak gitu. Sekalipun ganteng, tapi kan meragukannya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita asal tembak, setelah kenalan langsung kita jelaskan tentang bisnis, gimana orang mau percaya, kenalan aja baru. Nah, langkah saya ketika saya dapat kontak WhatsApp, gali kebutuhan dulu. Tanya kesibukannya apa, kesehariannya apa. Kalau misalkan contoh, kita dapat nih kontak WhatsApp si A. Nah si A ini seorang karyawan, misalkan kerjanya itu selama 7 tahun atau 5 tahun. Kita tanya kembali, wih mantep mas, luar biasa ya, kerja sampai 5-7 tahun, kayaknya nyaman banget kerja. Sambil kasih emot, karena kenapa? Dibikin nyaman. Karena kalau udah dibikin nyaman, pasti luluh hatinya. Jadi mereka itu bukan tertarik sama bisnisnya, tapi dengan apa yang kita sampaikan dibikin nyaman dulu. Misalkan mas, kerja sampai 5-7 tahun kayaknya nyaman banget kerja, sambil dikasih emot senyum. Kan dia pasti ngejawab senyum lagi. Wah kayaknya kalau misalkan senyum-senyum kayak gitu udah sukses ya mas. Pasti. Nah setelah itu pasti mereka menceritakan kendala-kendalanya. Ya yang namanya kerja pasti gini-gini aja. Yang namanya kerja kan penghasilan setiap bulan kan, setiap bulan dibayarnya. Kerja setiap hari dibayar sebulan sekali. Tapi selama kerja mas di sana ada nggak impian yang belum terwujud? Kalau misalkan ada, impian apa yang belum mas wujudkan? Misalkan pengen ngeberangkatin orang tua ke tanah suci, pengen memberi rumah dan lain sebagainya. Mas kira-kira untuk mencapai semua itu mau dengan cara apa untuk mewujudkannya? Mau dengan cara nyicil, butuh waktu berapa lama? Mau dengan cara nabung, butuh waktu berapa lama? Tapi bagaimana caranya sambil kerja kita bisa dapat mewujudkan impiannya, apalagi dibimbing mas. Nih ada nih testimoninya. Contoh misalkan calon mitra kita ibu rumah tangga, kita share ibu rumah tangga yang udah berhasil. Kalau misalkan laki-laki, share laki-laki yang udah berhasil di bisnis ini, supaya masuk ke teknik penasaran. Ketika mereka udah penasaran, barulah masuk ke bisnisnya. Kalau saya gini prinsip saya, haram hukumnya menjelaskan bisnis tanpa memberikan penasaran dulu kepada calon mitra. Karena kesannya kurang gitu. Kalau misalkan gak dibikin penasaran dulu, coba deh kalau misalkan ibu-ibu semua, kalau misalkan sesederhana apapun barangnya, kalau misalkan dibikin penasaran sama suami, senang gak? Pasti senang ya, karena kejutan namanya juga. Nah saya bikin penasaran dulu kepada calon mitra. Haram hukumnya presentasi tanpa bikin penasaran dulu kepada calon mitra. Apalagi sama ibu rumah tangga. Bu, kebayang gak bu? Ini dulu teman saya bu juga ada nih, sambil jalankan di sini, sambil masak di rumah, sambil ngurus keluarga di rumah, tapi bisa dapat penghasilan 400.000 sehari bu. Apalagi itu dalam 1 hari bu. Kalau dikali sebulan berapa bu? 12 juta. Kira-kira ibu mau gak punya penghasilan 12 juta di rumah saja? Misalkan mau, caranya gimana? Wah jangan mau tahu lah, bahaya, kecuali kalau misalkan serius. Nanti akan saya jelasin, barulah ke bisnisnya. Kirim profil perusahaan, kirim produk. Suruh nyimak dulu supaya dia tahu profil perusahaannya seperti apa, produknya seperti apa. Nah setelah kita presentasi seperti itu, pasti kan dia nanya caranya seperti apa, betul gak? Yang dijelasin apa aja? Biasa presentasi produk, terus cara menjalankannya seperti apa? Sponsor, pasangan, reward, dan lain sebagainya, banyak lagi ya. Kira-kira dengan sebanyak itu penjelasan, mereka langsung paham gak? Enggak. Tapi mau tahu gak caranya? Sedikit menjelaskan tapi mereka cepat paham. Mau. Cuma sedikit yang maunya. Mau. Nah, kalau saya presentasi tanpa menjelaskan bonus pasangan,
tanpa menjelaskan reward, tapi bagaimana caranya mereka bergabung di bisnis ini. Siap, penasaran ya? Closing. Nah, cara saya menjelaskan ketika mereka bertanya cara menjalankan bisnis ini seperti apa, cara saya simpel. Ibu, ketika ibu sudah bergabung di bisnis ini sangat simpel. Ibu tinggal pakai produknya tersebut supaya bisa menceritakan ke teman-temannya. Nanti ibu tinggal ceritakan ke teman-teman ibu. Nanti ibu tinggal posting saja. Ketika mereka butuh penjelasan, arahin ke saya, bikin capek saya siap presentasi. Dan saya seperti itu. Ini ada saksinya tim saya. Saya ketika presentasi, cara saya presentasi seperti itu. Bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Gampang, cukup ceritakan saja ke sebanyak-banyaknya orang. Yang presentasi siapa? Saya. Yang dapat bonus, ibu. Kira-kira enak apa enak, Bu? Nah, itu caranya. Tanpa menjelaskan bonus yang lainnya. Yang pertama itu, terus yang kedua, yang capek jelasin siapa? Mentor. Yang sampai presentasi siapa? Yang dapat mobil siapa? Kira-kira enak apa enak? Modal cuma 1 kali. Nah, yang selanjutnya teknik saya, yang namanya ibu rumah tangga, kira-kira belanja produk kecantikan gak di luar sana? Pasti belanja kan? Kira-kira belanja produk di luar sana bisa dapat pajero gak? Tapi di bisnis ini ibu beli skincare cuma 1 kali saja, ibu jalankan bisnis ini dan dibimbing sama saya langsung secara online, ibu bisa dapat motor, mobil, dan rumah secara cash tanpa lupa. Simpel gak presentasi seperti itu? Simpel. Tapi coba kalau misalkan kita jelasin, Bu, dengan cara mengumpulkan koin 75 pasang bisa dapat motor cash, bisa dengan 300 pasang bisa dapat mobil cash. Paling nanti tuh, wah ini mah ini saja, saya mah takut ketipu dan lain sebagainya. Tapi kan tujuan kita bagaimana caranya orang lain itu kan bergabung kan, bukan mereka paham. Karena ketika kita presentasi, yang mereka tangkap paling berapa persen sih? Sekalipun kita 1 jam presentasi, paling yang mereka paham paling 7%, gak nyampe 10%. Kalau misalkan calon mitra yang baru bergabung langsung paham, saya yakin ketika bergabung tanpa harus diajarin lagi. Tapi kebanyakan di antara kita semua ketika setelah bergabung kita kebingungan. Caranya seperti apa nih yang saya lakukan? Berarti belum paham, betul? Tapi bagaimana caranya mereka itu bergabung tanpa kita presentasi terlalu lama? Nah, itu langkah-langkah saya presentasi. Terus yang selanjutnya, ada yang kendala di modal? Banyak. Gimana cara menjawabnya? Kasih solusi. Terus kalau saya kayak gini, Bu, jangankan bisnis, kita ke toilet aja butuh harus dibayar. Jangankan kita untuk merubah kehidupan kita untuk jajan aja kita harus butuh modal. Katanya ibu punya impian, katanya sayang sama keluarga, sama anak, sama istri, sama suami. Tapi kenapa dengan 2.600.000 saja ibu bilang kendala di modal? Berarti rasa sayang ibu lebih kecil daripada modal. Kalau misalkan ibu benar-benar pengen ngebahagiain orang yang dicintainya, berarti 2.600.000 bukanlah hambatan ataupun alasan, tapi 2.600.000 itu adalah solusi untuk membahagiakan bapak ibu sendiri. Kayak seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, karena ini sebentar lagi maghrib ya, banyak sebetulnya materi-materi di online yang mau saya sampaikan. Nanti tinggal dilihat aja di YouTube saya, di Apriani Official. Nanti bisa disimak juga. Bahaya. Kalau misalkan mau sharing langsung silakan. Paling nanti kalau misalnya lagi santai ya, kalau misalnya lagi santai habis acara, insya Allah nanti akan saya berikan. Bahaya. Nah, jadi teman-teman semua, karena ini sebentar lagi maghrib, bukan saya gak mau menceritakan semua secara online, gimana langkah-langkah teknik dan lain sebagainya. Tapi yang saya pahami gini, cuman ada 2 pertanyaan buat teman-teman semua sebelum saya akhiri yang saya sampaikan ini. Yang pertama, menurut teman-teman semua, sukses itu seperti apa? Sukses itu seperti apa? Bahagiakan orang tua, mewujudkan impian, pengen punya rumah dan lain sebagainya, betul? Teman-teman semua, ketika kita pengen mencapai hal yang besar seperti itu, kita perlu gak sukses untuk hal terkecil? Perlu.
Nah sekarang pertanyaan yang selanjutnya, untuk mendapatkan motor, mobil, dan bonus di bisnis ini kita dihasilkan dari apa? Omset. Omset bisa terjadi karena apa? Presentasi. Presentasi terjadi karena apa? Adanya calon mitra. Nah yang jadi pertanyaan teman-teman semua, dalam satu hari presentasi berapa orang? 1. Kalau misalkan presentasi cuma 1 orang, 2 orang, apalagi bolong-bolong, gimana kita mau sukses dalam hal besar? Hal yang terkecil aja kita belum selesaikan. Selesaikan dulu presentasi semaksimal mungkin setiap hari. Jangan fokus ke hasil, bertindak terus. Ketika kita dalam 1 hari sukses, 1 hari selanjutnya sukses, maka motor mobil milik teman-teman semua. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kebahagiaan menurut Bapak Ibu semua apa? Bahagia itu seperti apa? Segala sesuatu yang kita miliki. Oke, siap. Kebahagiaan sesungguhnya. Pernah gak melihat seperti di tempat main game, yang main halilintar, playing pop dan lain sebagainya, itu bahaya gak? Bahaya. Bahkan sampai berani berbayar semahal mungkin mereka untuk bisa merasakan, padahal itu bahaya. Tapi ketika udah tercapai ini, seneng gak? Jadi bahagia sesungguhnya bukan ketika kita dapat motor, mobil, dan rumah. Tapi bahagia sesungguhnya ketika kita merasakan kesakitan ketika berproses, ketika kita dihina sama banyak orang, itu ketika kita melewati prosesnya, dan itulah kebahagiaan yang akan kita rasakan di bisnis ini. Jadi buat teman-teman semua, ketika lagi berproses saat ini, ketika dihina, ditolak, dicaci maki dan lain sebagainya, dibawa enjoy, dibawa santai, karena kita tahu di balik hinaan kita akan merasakan kebahagiaan.